Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Niang Safitri di Saudi. Guys, aku mau menginformasikan ke kalian, mau berbagi informasi, berbagi cerita seputaran di Arab Saudi. Dan hari ini, sekarang aku mau membahas tentang peraturan baru kargo di tahun 2023 ini. Akhir tahun 2023 ini ada peraturan baru untuk mengargokan barang dari Saudi Arabia ke Indonesia. Jadi seperti ini nih guys, banyak kan yang mengeluh, katanya kok nggak bisa kirim barang sekarang dari Saudi, kok barang aku belum nyampe-nyampe, dan kok udah sebulan katanya barang aku dikembalikan, kayak gitu. Jadi banyak banget di sosial media, di grup, terutama grup TKI ya, yang mengeluh tentang kargo. Dan aku juga tanya nih ke tukang kargonya, kok kenapa kok nggak bisa kirim barang sekarang? Kenapa? Apakah ada peraturan baru atau gimana? Katanya bukan nggak bisa kirim barang, tapi harus pakai paspor, kayak gitu. Harus pakai iqomah, jadi harus ada identitas. Kalau dulu makan nggak harus ya. Dulu mah pakai iqomah orang juga bisa. Punya aku dulu. Aku pernah kirim 1 tahun yang lalu sebelum puasa. Sebelum puasa aku kirim barang. Tapi tidak bisa lewat udara. Jadi sekarang bisa kirim barang itu lewat kapal laut ya. Jadi nggak bisa lewat udara. Dan itu cuman nama KTP di Indonesia. Cuman nama KTP Indonesia udah aman. 1,5 bulan kalau nggak salah ya, atau 2,5 bulan gitu. Barang itu nyampe. Karena kan targetnya itu kan 3 bulan ya, karena lewat kapal. Tapi harusnya pas puasa itu udah nyampe. Dan ternyata sebelum puasa udah nyampe. Alhamdulillah, jadi kurmanya itu terpakai ke bulan puasa gitu. Bisa untuk berbuka puasa kurmanya, alhamdulillah gitu. Tapi banyak sekali ya, banyak yang mengeluh barangnya kena bea cukai, terus disita karena mereka ngirim barangnya itu yang terkena pajak. Jadi mereka mengirim barang-barang seperti baju-baju, tas, sepatu, dan itu kena ambil guys ya, kena sita oleh bea cukai. Terus ada dibongkar-bongkar, katanya kok barang-barang saya dibongkar-bongkar, katanya gitu. Mungkin itu bukan sama harami ya, atau orang yang yang tidak bertanggung jawab, maksudnya bukan sama maling gitu apa gimana ya. Jadi itu mungkin sama bea cukai. Jadi diperiksa apa sih ini barang-barangnya, mungkin ya, karena mencurigakan mungkin ya. Jadi si barangnya itu pas nyampe ke rumah itu ada yang hilang, terus acak-acakan. Seperti itu guys. Jadi sekarang mah mendingan nggak usah kirim-kirim barang dari sini, karena mahal, ongkosnya mahal. Terus kita juga kan was-was, takutnya nggak sampai, takutnya barang kita ada yang ngambil atau disita atau gimana gitu kan, takut ya. Apalagi misalkan kalian mengirim barang-barang yang berharga seperti emas, misalkan kan ada ya yang ngirim emas, ada yang ngirim jam tangan, baju-baju baru, misalkan sepatu baru, tas baru, parfum yang mahal. Itu mendingan nggak usah, karena kan takutnya kena bea cukai, terus ongkosnya juga mahal, berat-berat, tapi di Indonesia mungkin tidak terpakai tidak tergunakan gitu. Lebih baik beli barang-barang itu di Indonesia. Dulu aku kirim selimut ya, aku kirim selimut itu 3. Yang besar 1, besar banget itu kan 1, dan yang kecil 2. Dan alhamdulillah itu sampai guys ya, nggak kenapa-kenapa. Santah 1 santah besar sama kardus 2 kalau nggak salah, karena ada makanan susu, zaitun, sama vaselin jelly. Terus orang rumah nggak tahu ini zaitun untuk apa, katanya gitu kan. Padahal itu zaitun kan bisa untuk masak juga bisa kan, untuk goreng-goreng, untuk ngurut juga kan bisa. Tapi mereka nggak tahu guys ya. Terus kalau misalkan kirim kacang-kacangan nih kan, mungkin dari sini kan baru ya, tapi karena mungkin perjalanannya lama, jauh,
Jadi pas nyampe rumah itu bau tengik. Jadi mereka pasti, yang orang rumah pasti ngomongnya gini, ngapain sih barang-barang jelek kayak gini dikirim-kirimin? Ngomongnya pasti seperti itu. Jadi lebih baik nggak usah deh, nggak usah kirim-kirim seperti kacang-kacangan gitu, karena akan ini guys, akan rusak di perjalanan. Seperti coklat juga. Gitu, kalau ngirim coklat-coklat juga itu jangan terlalu banyak guys. Aku ngirim coklat itu mungkin sekilo kalau 2 kilo gitu. Sekilo kalau nggak salah. Pokoknya aku nggak banyak guys, sedikit. Pas nyampe rumah jadi rusak, jadi binyek-binyek gitu. Kurma juga, tapi waktu aku kirim kurma itu nggak pakai kardus. Jadi kalau misalkan kalian mau kirim kurma nih, jangan terlalu banyak juga. Terus jangan kardusnya dimasukin kardus, kan kardus ini kan kardus kurma kan ada kan. Nah itu lebih baik dipindahin ke tempat plastik gitu kan, plastik. Nanti dimasukin si kurmanya ke plastik, lalu disolatip. Itu aman. Kalau misalkan benyek apa gimana, rusak juga kan, tidak keluar, tidak kotor gitu. Jadi berada aman di dalam plastik, wadah plastik gitu. Plastik bukan kantong ya, tapi plastik lah yang buat tempat gitu. Nah itu aman, kurma aman, alhamdulillah. Semuanya aman sih waktu aku ya. Susu sama sirup itu yang sirup itu apa sih namanya teh? Kalau di sini makan asir ya. Nah mereka, anak aku nih ya, susunya itu nggak diseduh guys, dia malah dimakan seperti itu. Jadi mereka tuh kurang ngerti guys. Jadi lebih baik nih, mau oleh-oleh makanan, coklat, terus apa, kurma atau apa, kacang-kacangan, itu sudah ada di Indonesia guys. Sekarang mah gampang, tinggal online. Semuanya serba ada di Indonesia. Entah itu sejadah, selimut, itu lebih baik, lebih bagus di Indonesia guys ternyata. Di sini mah barang-barangnya biasa aja, tapi harganya mahal. Udah harganya belinya mahal, ongkosnya juga mahal. Guys, kalau di sini kan misalkan beli selimut nih, hanya satu kan kita beli. Tapi kalau di Indonesia bisa 2, bisa 3 harga yang kita beli di sini. Makanya lebih baik beli di Indonesia ada guys ya. Sejadah juga sama di tanah Abang juga banyak ya kan, sejadah Turki, sejadah yang lainnya banyak gitu. Mending lebih baik, aku rekomendasikan ya kan, lebih baik di Indonesia, karena kita kan beli di sini takutnya bazir, takutnya hilang, takutnya rusak apa gimana gitu, jadi was-was kan. Jadi lebih baik beli di Indonesia, karena banyak keluhan, yang kurmanya ada yang ngambil, barang-barangnya ada yang ngambil, semuanya gitu. Kalau misalkan baju bekas, tas bekas yang jelek-jelek mah mendingan nggak usah dibawa gitu kan guys ya. Karena nyesel juga sih, aku juga kirim baju yang bekas aku dulu, dikirim ke sana dan mungkin nggak kepake, ongkosnya mahal guys. Ya nyesel, lebih baik beli di Indonesia deh. Ya oleh-oleh semuanya serba ada, baju, sejadah semuanya serba ada. Dan untuk kaburan nih kan, mau kirim barang juga sekarang susah, karena harus ada paspor kan, ya kan. Kecuali mungkin nitip sama orang atau gimana, nggak tahu lah ya. Kalau sekarang mah kaburan itu sekarang sudah tidak aman guys ya, kurang aman. Banyak gedoran, banyak gerebegan, banyak yang ditangkap, terus pulang belum punya apa-apa udah dipulangin, udah ketangkap sama polisi. Di Mekah sekarang banyak gedoran, banyak gerebegan. Jadi ini untuk yang kaburan di Mekah, lebih baik kalian tinggal di majikan. Lebih baik tinggal di majikan, menetap di majikan kalau bisa gitu kan, kalau misalkan majikannya baik, daripada pulang pergi ke kontrakan gitu kan, cuma 2 hari bayar kontrakan 1 bulan full, mahal lagi guys. Kalau aku dulu mah murah guys, kalau sekarang mah mahal. Lebih baik uangnya dikumpulin gitu kan, buat ini, buat pulang gitu ya. Karena kalau misalkan kaburan nih, mau pulang susah, katanya ongkosnya mahal, begini kan kerja, gajinya besar. Kalau kaburan mah kenapa pas mau pulang susah karena nggak ada uang katanya gitu ya. Dan mendingan nih kan kalau pulang, kalau misalkan nggak bawa barang-barang gitu kan, lebih baik nggak usah bawa barang-barang banyak gitu kan, bawa uang aja. Tapi uangnya itu harus dikirim guys ya, sebelum kita pulang ke Indonesia itu uangnya harus ditransfer dulu ya kan. Karena kalau misalkan kita bawa uang banyak itu juga takutnya kena bea cukai, kena pajak atau gimana gitu ya kan. Lebih baik ditransfer dulu. Nah, kita tuker di sini misalkan 1 bulan gaji atau misalkan 2.000 rial untuk rupiahnya mungkin 8 juta atau 7 juta gitu kan kalau lagi naik rialnya.
ditukernya di sini, jangan di bandara guys, karena kalau dituker di bandara itu murah mungkin 35 atau 36 gitu atau 37, 3.700.000 kalau misalkan 1.000 rial. Kalau di sini kan kalau misalkan realnya lagi naik 4.000, jadi 8 juta itu kan 2.000, lebih baik di sini. Jadi kalau pulang mah gak usah banyak-banyak bawa barang, bawa uang banyak, gak usah, lebih baik ditransfer gitu. Jadi seperti itu guys ya. Jadi hati-hati untuk para kaburan, jangan pulang pergi ke kontrakan ya. Lebih baik di majikan, kalau majikannya baik, menetap di majikan, bawa barang-barangnya, bawa baju-bajunya, minta tolong ngomong sama mas'ul, sama yang punya kontrakan, mau keluar gitu baik-baik. Tapi memang sih kebanyakan mas'ul itu tidak menerima gitu, tidak terima kita keluar dari rumahnya, tidak terima. Aku juga pernah keluar dari rumah dari rumah kontrakan itu, ngomong baik-baik mau di rumah majikan, dan ternyata aku digosipin ke lelaki katanya gitu. Jadi kumpul kebo gitu mungkin ya pikirannya, padahal enggak, aku ke rumah majikan. Karena lebih baik seperti itu ya kan, daripada kita rugi pulang cuma 2 hari, terus nanti pas jam 3 malam gimana kena gedor, wah langsung dipulangin guys, tidak ada ampun, langsung diusir dari sini guys ya. Terus aku juga punya temen nih di Mekah. Dulu temen aku ini songong guys ya, aku benci banget sama teman satu ini. Dia sombong, terus dia ngejelek-jelekin aku di belakang. Ternyata suaminya, dia nikah, punya anak lah di sini. Nikahnya sama kaburan. Lakinya itu temen aku waktu SMP, itu adik kelas. Katanya si lakinya ini kena ini guys, kena tangkap. Mungkin udah dipulangin atau gimana, nggak tahu. Kenapa nggak sekalian bawa anaknya dibawa sekalian sama istrinya? Nggak tahu nasib istrinya sama anaknya di sini, nggak tahu. Karena itu orangnya sombong banget dan ngomongnya juga menyakitin hati banget gitu. Karena aku nggak tahu kabarnya sampai sekarang. Aku baru tahu dari temen aku juga, ini suaminya katanya ketangkep. Ya udah, terserah gitu kan. Jadi makanya hati-hati aja lah ya untuk yang kaburan, yang mau masih menetap di sini. Jangan keluyuran. Kalau udah dimajikan aja gitu. Seperti itu ya guys. Dan kargo juga boleh dikirim, bisa dikirim, tapi harus pakai paspor. Dan jangan mengirim barang-barang yang mewah ya. Lebih baik mengirimnya jangan terlalu banyak juga, karena ongkosnya juga mahal. Tapi lebih baik lagi belinya di Indonesia aja. Mau online banyak, makanan Saudi ya kan, jajanan Saudi di Indonesia banyak. Jadi tinggal pesan online aja gitu ya kan. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.